determines the price. We're breaking down linear function and the Damien curve right now. Hit subscribe and let's go! Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi linear dan fungsi permintaan dalam matematika bisnis. Sebelum mulai materinya, teman-teman harus tahu dulu apa itu fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya itu P sama dengan 2 Q plus 1. Q sama dengan 1. Jadi 2 dikali dengan 1 plus 1. Jadi jawabannya 3. Oke, yang selanjutnya ada unsur membentuk fungsi. Itu ada 3 macam. Kita ketemu lagi dengan variabel, tapi ada yang beda, koefisien dengan konstanta. Contohnya kalau Q sama dengan unit, sedangkan P itu sama dengan harga, itu sama saja seperti price dan quantity, teman-teman. Contohnya itu Q sama dengan 2P plus 1. Selanjutnya ini ada sistem koordinat Cartesius. Teman-teman mungkin gak asing lagi dengan Cartesius. Bisa teman-teman jumpai di SMA, SMP. Itu kalau ada sumbu Y itu vertikal, atau di sini bisa juga P atau price, sedangkan horizontal itu dilambangkan dengan X, atau di sini Q sama dengan quantity atau jumlah barang. Sistem koordinat Cartesius ini adalah kerangka kerja grafis yang berfungsi untuk menentukan lokasi unik suatu titik pada bidang datar. Oke, kita masuk ke inti materi, yaitu fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang memiliki pangkat derajat variabel bebasnya atau X1. Rumus dari fungsi linear itu ada F dalam kurung Q atau quantity sama dengan P atau price sama dengan A Q plus B. Keterangannya dapat dilihat di sini, teman-teman. P itu sama dengan variabel terikat, Q itu adalah variabel bebas, dan A itu koefisien dan B itu konstanta. Pada bentuk umum tersebut, yakni P itu sama dengan A Q plus B, menyatakan bahwa P adalah fungsi dari Q. Artinya, besar kecilnya Q maka akan berpengaruh pada besar kecilnya P. Ada contoh dari fungsi linear. Terdapat fungsi linear itu P F dalam kurung P sama dengan 2P plus 1. Tentukanlah bentuk fungsi tersebut jika diketahui P-nya itu adalah 3. Jadi, teman-teman langsung saja kita masukkan. Jadi, jawabannya itu kalau 2 dikali dengan 8 ditambah dengan 1. Kalau 2 kali 8 itu 16 ditambah 1, jadi jawabannya itu 17. Jadi benar ya teman-teman di sini. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi yuk kita kerjakan bareng-bareng. Soal yang pertama. Kalau F atau F dalam kurung Q itu diketahui 2, maka langsung saja kita masukkan 5 dikali dengan 2 itu 10 ditambah dengan 4. Jadi jawabannya itu adalah 14. Dan yang kedua, itu jika P-nya itu sama dengan 5, maka kita masukkan saja 4 dikali dengan 5 ditambah dengan 3. 4 kali 5 itu 20 ditambah dengan 3
artinya 23. Jadi jawaban yang nomor 2 itu 23. Dan yang ketiga itu jika Q-nya itu sama dengan 5, jadi sama seperti tadi kita masukkan saja. Jadi 5 dikali dengan 20 dikali dengan 5 ditambah dengan 100, jadi hasilnya 200. Jadi jawaban 1 itu 14, jawaban 2 23, sedangkan jawaban yang ketiga itu 200. Nah, yang selanjutnya ini itu adalah materi utama yang kedua, yaitu fungsi permintaan. Apa sih fungsi permintaan itu? Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sedangkan hukum permintaan yang harus teman-teman ingat yaitu bila harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sedangkan bila harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Di sini ada dua jenis fungsi permintaan. Itu pertama berdasarkan jumlah permintaan, itu permintaan individu ataupun permintaan pasar. Yang kedua itu adalah permintaan berdasarkan daya belinya. Permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif itu konsumen punya niat membeli dan dia juga sanggup membeli dan terjadinya transaksi. Sedangkan untuk potensial, konsumen mempunyai niat membeli dan dia juga sanggup membelinya, tetapi tidak terjadi transaksi. Contohnya seperti kita kalau belanja di Shopee, kita masukinnya ke keranjang dulu, teman-teman. Yang ketiga itu permintaan absolut. Itu adalah konsumen yang mempunyai kemauan tapi tidak bisa membeli. Ini merupakan rumus dari fungsi permintaan, yaitu Q, D sama dengan A dikurang B, P. Keterangan kalau Q dan D itu adalah jumlah, A itu konstanta, B itu koefisien pengarah atau Solpi, dan yang P itu adalah tingkat harga. Nah, dan yang selanjutnya ini itu ada kurva permintaan atau demand kurva, adalah representasi grafik yang menunjukkan hubungan antara harga atau price suatu barang atau jasa dengan jumlah kuantitas yang diminta atau QD oleh konsumen. Inti dari kurva permintaan adalah memvisualisasikan hukum permintaan. Nah, yang berikutnya ini ada soal. Jadi yuk teman-teman kita jawab bareng-bareng. Diketahui A itu sama dengan 20, B itu 3, dan P atau price atau harganya itu 30.000. Jadi hitunglah berapa jumlah barang yang diminta. Seperti biasa kita masukkan dulu rumus fungsi permintaan, yaitu Q, D sama dengan A dikurang B dan P. Jika A-nya 20, kita masukkan di sini 20 dikurang 3, P sama dengan lagi 20 dikurang 3 dikali dengan 30. Jadi 3 dikali 30 itu 90, 90 dikurang dengan 20 itu 70. Jadi dengan harga 30.000 jumlah barang yang diminta adalah 70. Kesimpulan dari materi ini, fungsi permintaan itu adalah cara sistematis atau fungsi linier dengan gradien negatif untuk menjelaskan fenomena ekonomi atau hukum permintaan, dan kurva permintaan adalah alat grafis untuk memvisualisasikan hubungan tersebut. Well, that's all for our discussion on linear function and demand curve today. Remember, this material is very useful tool for solving real-world. Remember,